Netizen yang gagal fokus melihat pose CEO Giorgio Antonio. Bela-bela Wendah laki banget, lipstiknya tebel banget ya. Ya kenapa begitu sendiri anjir? Oh, udah deh akal udah ya. Mungkin sedikit yang onyo. Rumahnya hampir 1000 meter persegi guys. Waduh, patung dan mobil bisa nampung banyak. Nah, Gunung Kawi Sebatu, patung yang di Gunung Kawi, ya, netizen merasa ini mirip dengan patung rumah Jordi Onsu gitu. Apakah Jordi Onsu terinspirasi? Ruben yang dulu artis aja sekarang tinggal di rumah yang sederhana gara-gara hartanya habis karena Wendah. Lah Wendah sama Jordi ini kerja apa? Oh iya bener juga ya. Jordi dan Wendah sama-sama rumahnya mirip, rumahnya besar, sama-sama live juga, sama-sama lebih terkenal Ruben Onsu daripada mereka berdua. Tapi Ruben nggak sekaya mereka berdua. Wah, kenapa ya? Kenapa tuh? Dengan jujur menjawab bahwa di sini ada yang melakukan ritual pesugihan. Kalau Pak Jurgunji jawab jujur loh, itu tugasnya memang. Aku nggak dapat 200 juta. CEO pergi. Ya. Iblis bisa luluh, tapi Iblis dia bisa luluh. minta pengganti anakmu atau orang tuamu. Kalau tidak, kamu yang saya habiskan. Ini dia. Lama nggak kelihatan, CEO katanya mau main sinetron guys. Waduh, kok katanya jijik ya orang-orang. Jadi kita masih update kasus mengenai Sarwendah, CEO dan juga Ruben ya. Kenapa kalian penasaran Let's Go menggunakan jas seperti ini? Ini terlihat seperti CEO belum? Karena ada beberapa info terbaru guys, yang mana katanya sih kalau dari Pergunung Kawian ya, kuncanya ini dilarang bohong. Dan dia jujur mengenai Sarwendah yang datang ke sana guys. Nah, dan juga ada info di mana katanya CEO ini bakal main sinetron guys. Waduh, sinetron apa yang dia mainkan? Pura-pura jadi CEO? Ini pertanyaan kita guys. Oh, kalau kalian penasaran ya, dan juga Ruben Onsu mengenai tanggapannya, dia akan membela Onyo mati-matian, tidak akan takut. Walaupun Sarwendah melaporkan Onyo ke polisi, langkahi dulu Ruben. Waduh. Jadi kita update dulu guys, bagaimana kalau di sini lihat film Bunga di Tepi Jurang akan segera tayang. Oh, film apa sinetron nih? Banyak netizen yang gagal fokus melihat pose CEO. Waduh, ayo kita bandingkan ya. Kita lihat bareng-bareng guys. Ini ada Aliando, Syarif, Stefan William. Oh ganteng Stefan William. Jasmara, woi cakep. Giorgio Antonio. Coba lagi ada Derby, gokil. Waduh, jadi di sini salvok netizen dengan Giorgio Antonio ya. Dimana Aliando gayanya kayak begini pakai jas, terus habis itu Stephen William gayanya begini ya. Anjasmara smiling gitu. Dan kita lihat Giorgio Antonio yang dibela-bela Wendah laki banget, lipstiknya tebel banget ya. Apa beneran dia begini nih make upnya? Nah, gayanya juga slay ya gitu. Wow. Kayak begini aja. Kayak cincin, kita pakai cincin dulu guys. Begini gayanya guys. Dibandingkan dengan Let's Go, menurut kalian siapa yang lebih ganteng? Ya dia lah, jauh. Kalau ganteng lu memang menang ya, lo. Kalau lucu belum tentu. Jadi ini Let's Go sangat ingin menyaingi CEO loh. Sampai pakai jas begini, jam tangan mewah, wes. Ini bukan KW ya, lo. Walaupun bukan Rolex juga ya. Nah kalau kalian lihat di komen-komennya ya, posenya itu ekspresi alami, jadi makin ketara. Yang mana cong, yang mana lekong gitu maksudnya. Lo. Tapi kok posenya kayak pose cong gitu ya, kayak cong gitu. Posenya doang ya, mungkin orangnya enggak, posenya doang. Bibirnya merah glossy, lo. Yang lain pada beres. Dia kenapa begitu sendiri anjir? Ruben aja nggak pernah pose begitu, lo. Orang pada cool, dia malah slay oleh, lo. Itu dari komentar netizen ya. Bagaimana menurut kalian guys? Kalian udah salvok dengan CEO ini apa belum? Coba tulis pendapat kalian di bawah ya guys ya. Let's Go udah sekul CEO loh. Oh ini Ruben nontonin Onyo guys. Dia nemenin joget. Oh nemenin joget. Aku bisa datang. Iya. Tentang laporan. Oh, udah deh akal udah ya. Mungkin sedikit yang onyo. Mungkin yang dugaan onyo dilaporin sama. Belum tahu, aku belum dengar. Supportnya aja, Gimana kok? fotonya. Selalu support Onyo. Oke, makasih kok.
Wih, itu tanggapan Ruben ya mengenai dia Unyu yang dilaporkan, yang diduga dilaporkan oleh Sarwenda. Itu bundanya sendiri guys gitu, atas tudingan framing pencemaran nama baik katanya. Loh. Berarti setega itu bundanya sama Unyu. Pencitraan apa enggak nih, ini pertanyaan kita ya. Di sini kita lihat Ruben masih tertawa-tertawa, happy, dan kita bisa melihat Ruben tuh laki banget ya. Dan kalau kita lihat juga Ruben dia bilang selalu support Onyu. Berarti kan dengan ketawanya dia mentertawakan serius nih, mantan gue laporin Onyu. Langkahi lu gue, lo ya kan? Buset. Ini kan semakin, kalau benar Onyu dilaporin sama Sarwenda, ini semakin menguatkan kita bahwa ternyata Wendah ini tidak sepolos atau sebaik atau selugu yang kita kira dong. Anak sendiri yang dia sayangin walaupun bukan anak kandungnya, itu dilaporin kayak gitu, tuh aneh juga sih menurutku. Dan kalau kalian lihat ya, kecurigaan netizen mengenai statement Jordi Onsu yang kemarin iseng-iseng nyoba pesugihan, ternyata rumahnya hampir 1000 meter persegi guys. Waduh, 1000 meter itu berapa hektar ya? 1 hektar berarti ya? Rumah Jordi Onsu mewah bak istana ada patungnya. Guys, ini rumah Jordi Onsu ya katanya ya. Pintu gerbangnya keren, mirip istana. Wah, halaman rumahnya luas, ada patung. Dan mobil bisa nampung banyak. Nah, terus habis itu desainnya modern klasik. Bagian foyer disambut dengan akuarium. Akuariumnya gede bro. Estetik. Dekorasi rumah ada foto-foto keluarga. Foto-foto keluarga, foto-foto Ruben nggak ada nih. Mana foto Ruben deh? Apakah Ruben bukan dianggap keluarga? Nah, ini pertanyaan kita ya. Loh. Koleksi banyak banget, harganya pasti mahal. Kalau ini ruang kerja Jordi Onsu, ada ruang gym dan bioskop juga. Nah, tapi netizen salfok di sini sama patungnya ini guys. Nah, patung yang ini guys. Dari komen-komennya ada yang bilang salfok sama patungnya. Waduh. Kalau di sini kan panduan lengkap Gunung Kawi Sebatu. Patung yang di Gunung Kawi, ya, netizen merasa ini mirip dengan patung rumah Jordi Onsu gitu. Apakah Jordi Onsu terinspirasi dengan patung yang di Gunung Kawi gitu? Atau ini impor gitu dari Gunung Kawinya? Nah, ini pertanyaan kita ya. Karena Jordi kan sesuka itu dia dengan mencoba dan keisengan pesugihannya ya. Dia bilang sendiri ceritanya. Pesugihan dia nyoba gitu, nggak cuma 1-2 gitu, sering dia nyoba ya, iseng-iseng gitu. Waduh, dan nggak mungkin ini harga rumahnya pasti puluhan M. Dibayar cash katanya untuk mendapatkan uang 50 M. Dia cerita numbalin keluarga siapapun, nggak peduli dah, yang penting deal gitu. Nggak percaya Tuhan nggak masalah, yang penting deal gitu. Waduh, ada yang bilang juga logika Ruben yang dulu artis aja sekarang tinggal di rumah yang sederhana gara-gara hartanya habis karena Wendah. Lah Wendah sama Jordi ini kerja apa? Oh iya bener juga ya. Kenapa rumah mereka berdua lebih tajir dan besar daripada Ruben ya? Nah, tipe-tipe rumah Gunung Kawi. Ada kamar yang nggak boleh dibuka nggak? Nah, ini pertanyaan netizen ya di sana ya. Loh. Ada orang nanya juga, ini nggak ada sinetron, Jordi ya, nggak ada film, tapi kaya banget. Sama seperti Sarwenda. Jangan-jangan mereka bersekongkol bekerja sama. Live bareng gitu maksudnya. Gitu ya. Udah lihat belum? Ada podcast, dia sama Iris Bella ngaku ke beberapa dukun untuk dapat 50 M, bayar dukun 10 juta. Bisa jadi. Nah, hasil dari dia ke dukun. Nah, ini kan ada orang bertanya juga ya. Plot twistnya Jordi Onsu yang pesugihan dan bikin sakit Ruben. Sakit hati mungkin ngeliat adiknya rumahnya gede banget gitu. Ruben Onsu nggak punya rumah segede gitu ya. Nah, pertanyaan kita ya. Waduh, banyak orang yang heran dengan duit Jordi ini, dari mana duitnya? Jordi dan Wendah sama-sama rumahnya mirip, rumahnya besar, sama-sama live juga, sama-sama lebih terkenal Ruben Onsu daripada mereka berdua. Tapi Ruben nggak sekaya mereka berdua. Wah, kenapa ya? Kenapa tuh? Gitu, tanya doang nih. Gitu. Dan atau juru kunci di sini kan viral juga ya, Pak Narko ya kalau nggak salah sebut ya. Oh. Dia Ya, dengan jujur menjawab bahwa di sini ada yang melakukan ritual pesugihan seperti artis ini, artis itu, dan di situ Pak Narko ini menyebut nama. Ada Oh, itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara kesini ya? Ya, acara memang punya tujuan. Kalau melakukan ritual kayak seperti yang dikatakan di
media sosial ya. Itu nggak bener Pak. Kesini mereka kadang-kadang bikin konten ya, juga untuk wisata, juga untuk juga itu tadi. Oke. Ya. Jadi kalau diberitakan yang gini-gini itu tuh nggak bener. Kalau Pak Juru Kunci jawab jujur, itu tugasnya memang. Kalau Juru Kunci nggak jujur gimana? Warga sudah percaya sama Pak Juru Kunci, di sini yang megang. Kan gitu. Kalau Pak Juru Kunci kayak orang terpercaya terus nggak jujur gimana Pak? Betul. Nah, betul juga ya. Jadi untuk menanyakan, menyebutkan nama ya juru kunci, ternyata jawabannya jujur dia juru kunci. Bagaimana bisa dipercaya kalau seorang juru kunci nggak jujur? Makanya dia jawabnya ketika ditanya jawab dengan jujur. Nah, ya kalau dari komen-komennya ada yang bilang jangan suka nyebut inisial artis, sebut aja. Kasihan Sarwenda. Ya gitu ya gitu. Harus jujur katanya dia orang guys gitu. Ini bukan klarifikasi tapi verifikasi. Waduh. Oh, berarti jujur ya, kejujuran yang utama. Berarti yang kemarin itu jujur. Nah, itu memang benar. Beberapa orang terkenal yang ke Gunung Kawi yang disebutkan oleh Kuncen tadi, juru kuncinya. Tapi apakah mereka ke sana cuman iseng, atau wisata, atau berdoa, atau buat konten? Nah, itu kita kurang tahu. Kalaupun buat konten, itu kan menurut mereka. Tapi tiba-tiba hasilnya nyata. Anggota keluarga kita ada yang sakit dan diambil. Nah, itu efek dari kontennya mungkin ya. Nah, ini pertanyaan kita juga ya. Wih, ngeri juga coy. Masalahnya ini juga ditelusuri netizen. Wendah itu bilang kalau rumah itu isinya dia yang beli. Padahal kalau dari jejak digital, ini Ruben yang beli coy. Coba kita lihat ya. Ini mau ngeliat rumah. Jadi semuanya udah 60%. Jadi mau ngeliat rumah kira-kira apa nih yang bisa isi, barang-barang yang bisa dimasukin duluan gitu. Di sini ruang tamu yang mana mandor, yang mana pendana nih, yang mana investor. Ini kamar tamu. Ini kita naik ke lantai 3. Oh, Kamarnya ini Wendah bisa, nih tapi kayak toiletnya digabung. Jadi mandor. istilahnya kan 2 toilet digabung jadi 1 pasti akan lebih gede kan space-nya gitu. Rumah terus. Iya enggak? Jadi saya cuma mau kasih lihat susah loh. Gua mendapatkan rezeki dari untuk rumah itu tuh susah sekali. Gitu. Jadi nggak berarti lu pacaran dan dia tapi lu bisa dapat fasilitas semua itu gitu. Waduh, itu dia guys. Jadi di sini untung ada aja jejak digitalnya guys ya. Karena Ruben aja masih nyicil rumahnya. Sedangkan kalau Jordi nggak tahu ya nyicil apa cash ya. Nggak tahu juga ya. Nih kalau ada komennya, jadi gini ya menurutku Sarwenda ini memang berperan memilih barang-barang dan nentuin tempat barang-barangnya di mana. Tapi kan Ruben Onsu yang beli gitu kan ya. Mungkin itu yang buat Sarwenda itu berat untuk ngelepasin rumah itu karena semua barang-barangnya dia yang milih. Oh bener juga ya. Dia milih barang-barangnya, dia yang milih, bukan berarti yang beli. Bener juga gitu. Tapi di podcast dia selalu bilang semua barang-barang aku yang beli pakai duit aku. Nah, duit aku yang dikasih Ruben, apa seperti itu? Ini pertanyaan kita ya. Loh. Ada juga bilang Sarwenda ini pinter karena papanya yang kerjaan itu rumah, makanya lama balas beresnya. Oh, biar pemasukan papanya lebih banyak. Nah, ini pertanyaan kita guys. Kemarin kan Rizky nanya ya, papinya ini bisa beliin Wendah itu mobil mewah yang dimana Wendah ini nggak bisa beli karena duitnya masih ngumpulin katanya. Nah, Rizky kemarin nanya di video Rizky, bapaknya ini kerja apa ya? Setahu kita rumahnya yang pertama ini kan rumahnya sederhana dan ada statementnya Ruben bilang bapaknya ini cuman ya pengusaha biasa lah, toko-toko biasa. Mobilnya cuma 1, makanya dibeliin mobil sama Ruben. Nah, sekarang pertanyaan kita apakah terjawab? Ternyata bapaknya dia tiba-tiba jadi mandor atau jadi kontraktor ya. Nah, kalau dari statementnya ini, papanya itu ngerjain rumah makanya lama beresnya biar pemasukan papanya lebih banyak. Nah, dengan teori dari netizen ini, menurut saya lumayan masuk akal ya. Oh, ternyata jangan-jangan nih bapaknya banyak duitnya itu gara-gara jadi kontraktor rumah Ruben. Dan duitnya ini dibeliin mobil buat Wendah. Berarti sebenarnya mobil itu dari duitnya Ruben dong. Loh, buset. Berarti memang secara garis besarnya Ruben emang diperes abis-abisan. Udah habis tenaganya, habis kesehatannya, habis waktunya, habis uangnya. Loh. Apa seperti itu ya? Nah, ini pertanyaan kita ya gitu. Bapaknya Wendah kerja apa nih? Nih komennya juga bilang, inilah pentingnya dokumentasi. Udah jelas kontraktornya Wendah, donaturnya Ruben Onsu.
Makanya Unyu bilang tahu tentang pembangunan rumah itu. Nah ini dia buktinya. Apalagi Ruben di sini juga nggak ridho ya, dimana dia bilang itu capek loh, jerih payah loh buat bangun rumah itu. Sekarang rumah itu aku kasih kamu dengan karena ada anak-anak di sana, terus kamu bawa pacarmu menikmati fasilitas di rumah itu. Kulkasku yang dibuka sembarangan, pakai syuting iklan. Waduh, itu kan ngeselin juga ya. Ada yang bilang juga cerita ya, wajar sih bapak gua nikah lagi setelah emak gua meninggal. Gua sakit hati lihat itu perempuan tinggal di rumah hasil perjuangan emak gua. Gua tau lah perjuangan emak gua. Itu perempuan bawa anak udah kayak rumah sendiri. Giliran gua pulang, kayak gua aja yang numpang di sana. Ipih. Nah, itu dia. Makanya Ruben sekeselnya itu supaya rumah yang dia buat untuk anak main dipakai seenaknya sama pacar emaknya kan, iya. Kayak gimana gitu ya. Aku tidak melaporkan Unyu. Ini parodi guys. Ya, seperti yang berada di sosial media, aku melaporkan beberapa nama itu betul adanya. Karena itu pencemaran nama baik guys ya. Mengganggu pekerjaan aku nggak nge-live. Aku nggak dapat 200 juta. CEO pergi. Ya, hancurlah hidup aku kalau begitu. Ya, jadi aku tidak ada melaporkan Unyu. Kalau kalian nggak percaya, aku akan segera hadirkan Unyu di sini, oke? Unyu siapa Biar anjing? semuanya clear, kita tanya langsung sama orangnya. Menjiwai banget jadi Sarwendul katanya guys. Pertanyaan Lesko, Unyu saha? Unyu kok jadi Unyu? Macan untuk proses korbannya. Nah, Kim Macan suaminya apakah akan menjadi target? Wah, ini yang ngomongin tumbal pesugihan Cairan. oleh Kim Macan. Cairan. Ya. Di sini ada salju yang mencair. Iblis, perjanjian. Oh, Ini dia. Ya, Waduh. perjanjian dan ini. nah itu tadi. Ya. Apabila si suaminya ini tidak bisa direnggut nyawanya karena sudah mulai dilindungi dari berbagai macam orang, ya, iblis bisa luluh. Tapi Oh, iblis dia bisa luluh. minta pengganti anakmu atau orang tuamu. Kalau tidak, kamu yang saya habiskan. Ini dia. Waduh. Jadi di sini minta pengganti untuk penumbalan dari katanya Kim Macan, karena suaminya ini yang mau ditumbalkan udah banyak orang yang melindunginya. Jadi harus diganti nih. Pilih orang tuamu atau anakmu yang harus ditumbalkan. Kalau pilih orang tua berarti ada salah satu orang tua kita yang minggo ya. Gitu ya Kim Macan ya. Loh. Gantinya apa nih? Gantinya barang-barang yang baru gitu. Ini pertanyaan kita ya. Bisa dinegosiasi. Tapi itu tadi pilihannya. Berat kan? Berat. Anak nggak mungkin, anak pasti sayang ya, banget toh. sama anak. Ini si suaminya udah dibentengin nih. Dan suami sudah mulai udah tahu. Sebenarnya suami udah mulai tahu. Udah lama lama taunya. sih taunya. Udah lama tahunya. Tapi dia coba untuk anggap udahlah. Gitu. Waduh. Waduh, nanti apakah yang kemarin, mohon maaf, yang udah itu salah satu karena tidak bisa mengambil suaminya ya, Rek, ya? Wah, tapi ya udahlah ya. Ceritanya mirip ya. Mirip siapa tuh? Mirip siapa aja gitu. Yang pernah mengalami ini gitu maksudnya. Kalian tahu sendirilah. Tuh. Menurut kalian gimana tentang video kali ini guys? Tulis pendapat kalian di bawah. Nah, kalau kalian suka video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link Saweda di bawah guys. Atau dari Super Thanks aja ya. Oh, makasih banyak lagi Sari Widiasih. Waduh, ini let's go pesugihan Sari Widiasih tuh. Makasih banyak ya. Sukses selalu untuk Sari Widiasih. Gitu. Dari Junid Byong, Hong Kong. Sudah kuduga juga begitu. Jordi ini sudah memusuhi Ruben Onsu lama mungkin. Dia kena pengaruh Wendy. Karena dulu mereka pernah dekat. Apa seperti itu? Ini pertanyaan. Pengaruh kuat sebenarnya Wendy. Katanya Ruben juga seperti itu ya gitu. Adiknya Wenda. Siapa lagi kalau bukan Wendy, adiknya Wenda kan gitu. Pencuci otak Jordi agar memusuhan mati empati bersama keluarga sendiri. Dan juga lihat Jordi ini kalau misalkan melakukan pesugihan yang diduga ya, juga nggak segan-segan menumbalkan RO mereka ini bersekongkol bertiga gitu. Tapi sekarang juru kunci menutup
rapat-rapat tentang pesugihan Gunung Kawi, hanya memberikan keterangan ibadah 5 agama, ngelap berkah, berdoa sama Tuhan bahwa Gunung Kawi itu hanyalah tempat ibadah. Lebih tepatnya memiliki sinyal kuat untuk terhubung dengan alam semesta, doa, dan cepat terkabul. Kayaknya juru kunci ini mulai takut dilaporkan atau digerebek polisi, aktivitas yang dilarang agama. Dugaanku begitu. Dugaan, katanya. Kenapa mereka menutupi tentang ritual? Itu mah bukan dugaan kamu, dugaan kita semua. Bukan kamu doang. Gak tahu juga ya. Orang kan bisa berprasangka atau menduga-duga. Kebenarannya hanya milik Allah. Dan Tuhan kita yang Maha Kuasa. Thank you banget untuk June Diong gitu dari Hong Kong. Terima kasih atas supportnya. Terus dengan video ini dan ini yang memberikan support lebih, ada lagi sahabat lebah atau dari Super Tank aja, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.